Om Swastiastu, Om Mano Bradah atau Yantu Wiswata. Semua makhluk berbahagia terlepas dari belenggu penderitaan, mendapat pencerahan, keberuntungan penuh dengan cinta kasih, kebahagiaan dan sinar suci selalu menerangi dari segala penjuru arah. Om Siddhi Siddhi Sampurna Yunama Swaha. Sahabat sejati, sahabat Tarot Bali dimanapun berada, pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun sahabat Tarot Bali mengakses video ini, Rahayu Rahajeng dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia selalu, damai di hati, tenang jiwa, rezeki mengalir deras dari segala penjuru arah. Rahayu. Di sini Sugi Tarot Bali ingin coba berbagi ya tentang teknik Ho'oponopono yang banyak mendapatkan request yang inbox kepada saya, langsung ingin menanyakan bagaimana sih cara untuk mempraktekkan teknik Ho'oponopono ini. Padahal teknik ini sudah lama sekali ya, dan banyak yang belum paham bagaimana cara menerapnya. Di sini Sugi Tarot Bali hanya ingin berbagi. Jikalau channel ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, di komen, dan juga di share. Kebaikan selalu datang menghampiri di dalam kehidupan kita. Apa itu Ho'oponopono ya? Ho'oponopono itu ternyata merupakan nama dari sebuah metode terapi kuno. Terapi kuno yang berasal dari Hawaii ya, yang dalam bahasa Hawaii ya, Ho itu berarti menyebabkan, dan Pono berarti kesempurnaan, sehingga bisa kita artikan secara sederhana bahwa Ho'oponopono adalah suatu proses yang bisa menyebabkan kita pada kesempurnaan dengan cara memperbaiki atau meralat kekeliruan, khususnya mental block, di belenggu di masa lalu, tentang trauma luka batin di masa lalu. Dan teknik ini dipopulerkan oleh seorang dokter yang bernama Iha Leakala Hilen. Kalau nggak salah nih ya, dokter ini menerapkan teknik Ho'oponopono ini dalam suatu bangsal atau penjara ya, yang dimana di dalam penjara ini terdapat banyaknya penjahat yang gila, yang sadis, yang sangat berbahaya, dan banyak psikolog yang mengundurkan diri bekerja di bangsal tersebut di bagian Hawaii itu. Dan teknik Ho'oponopono ini diterapkan kepada napi-napi, pasien-pasien yang mengalami trauma masa lalu. Terbukti betul-betul ajaib dan ampuh, banyak yang mengalami tingkat kesembuhan itu. Oke, tidak berlama-lama, kita akan coba langsung praktekkan ya. Sekali lagi, saya di sini hanya ingin berbagi, sharing ya. Jika ada yang memiliki teknik yang lebih ampuh dan lebih sederhana, ayo kita berbagi di kolom komentar. Kita sama-sama berbagi untuk kualitas diri kita semakin lebih baik, semakin bijak, semakin bangkit. Sebelum kita praktek ke teknik Ho'oponopono, sebaiknya kita rileks sejenak ya, tenangkan diri, tenangkan pikiran. Boleh Anda minum air hangat terlebih dahulu, atau bisa juga Anda rileks sambil mengolah pikiran ya, dengan menyerumput secangkir kopi. Agar pikiran ini lebih rileks. Kembali filosofi kopi ya, sini kita mengolah pikiran, ngopi mengolah pikiran agar lebih tenang, lebih rileks,
lebih damai. Lanjut ke topik pembahasan kita. Ketika sudah kita berada di dalam posisi rileks, tenang, santai, baru kita melakukan mantra-mantra ajaib. Ya, bisa dikatakan mantra lah, mantra ajaib di dalam teknik-teknik Ho'oponopono ini. Apa itu mantra Ho'oponopono? Yang pertama, mantra ajaib itu adalah I'm sorry. Secara umum yang sering kita dengar, yang kita ketahui teknik Ho'oponopono ini, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Di sini Sugi Tarot Bali sudah mengkombinasikannya lagi, mix dengan sedikit perubahan kombinasi, dan efeknya sungguh sangat luar biasa ya ketika saya terapkan kepada pasien-pasien saya di saat konseling menggunakan media kartu tarot. Saya melakukan healing memakai teknik Ho'oponopono ini sangat begitu ampuh dan luar biasa. Banyak yang mengalami trauma-trauma di masa lalu, kejadian-kejadian yang menyakitkan yang mungkin tidak bisa dilupakan. Secara singkat, dia bisa mulai bangkit pulih dari trauma masa lalu, dari belenggu masa lalu itu, menjadi jiwa yang baru, jiwa yang penuh semangat, jiwa yang bangkit. I'm sorry, atau saya menyesal. Jadi Anda sadari dulu, rasakan belenggu-belenggu apa yang Anda rasakan di dalam kehidupan Anda, yang Anda rasakan. Rasa benci, rasa dendam, iri hati, dengki, apapun, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, Anda cukup rasakan saja dulu dengan sambil mengucapkan mantra ajaib itu, I'm sorry, saya menyesal, saya sadari. Untuk tahap awal, cobalah Anda dulu untuk berdamai untuk diri Anda, diri sendiri dulu. Berdamai untuk diri sendiri itu dengan cara ya pahami dulu, sadari dulu. Jangan seketika Anda langsung merubah keadaan itu. Sadari dulu, sesali. Setelah Anda betul-betul merasa menyesal dan memahami kondisi yang Anda alami itu, barulah Anda menarik. Ketika Anda sudah dalam kondisi tenang, dalam kondisi rileks, setelah memaafkan diri sendiri, I'm sorry di sana, baru kita masuki dengan mantra yang kedua. Mantra yang kedua ya artinya forgive me, atau memaafkan. Maafkan saya, please forgive me, dan terima kasih, I love you. Itu aja kuncinya. I'm sorry, forgive me, thank you, I love you. Aku pahami diriku, aku memaafkan diriku, dan itu aku sesali, terima kasih, aku cinta diriku. Terima kasih kepada diri sendiri. Cintai dulu diri sendiri sebelum Anda memasuki tahap berikutnya. Dulu berdamai dulu dengan diri sendiri melalui teknik Ho'oponopono ini ya, dengan cara menyadari itu dah memahami dulu diri ini, sadari, sesali, itu. Lalu kita memaafkan diri sendiri. Saya memaafkan diri saya, maafkan aku, diriku, aku menyesal. Terima kasih ya, berterima kasih kembali. Saya tidak capek-capek membahas tentang makna dari ungkapan terima kasih ini, yang artinya menerima kasih, bukan terima kasih ya, atau menerima atau kasih gitu. Artinya kita menerima kasih siapa? Kasih di dalam diri kita, kasih dari Tuhan, termasuk kasih dari orang-orang yang pernah menyakiti kita, yang pernah memfitnah kita.
Karena setiap diri manusia ini ada percikan Atman atau Tuhan di dalam diri kita ini. Itu kita bangkitkan sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat dewa, sifat-sifat kesucian di dalam diri, sifat-sifat kebaikan itu kita bangkitkan melalui mantra-mantra ajaib ini. Ini salah satu teknik dari sekian banyak teknik. Mungkin Anda bisa coba dengan cara menyadari dulu. Setelah Anda sadari, Anda pahami diri Anda memaafkan, Anda sesali. Sesali istilahnya kita melepas, tidak ada lagi belenggu di sana. Melepas, mengikhlaskan, sesali. Bahasa di sini menyesal itu ya sudah, tidak usah, lepas saja gitu. Ikhlaskan di sini. Sesali dan ucapkan terima kasih, dan aku mencintai diriku. Dan di akhirnya kita merubah keadaan, memilih apa yang Anda inginkan, keadaan yang Anda inginkan. Contoh, ketika Anda merasa takut, khawatir, Anda akan takut, khawatir. Setelah 4 kalimat tadi yang Anda ucapkan, yang pertama itu aku pahami, aku memaafkan, aku menyesal, terima kasih, aku mencintai, berarti 5 kata yang telah Anda ucapkan. Lalu akhiri kata pemungkasnya, saya memilih untuk berdamai, saya memilih untuk bahagia. Barulah kita merubah keadaan, jangan langsung dirubah. Tenang dulu, damaikan dulu hatinya. Kita self talk, berbicara dengan diri sendiri. Ini saya agak pasti berbahasa Inggris ya. Berbicara dengan diri sendiri dulu. Boleh dalam hati, yang lebih baik sih diungkapkan gitu loh. Diungkapkan dengan kata-kata tersebut, saya pahami diri saya memaafkan, saya sesali, terima kasih, aku mencintai. Setelah kelima ini Anda ucapkan, betul-betul penghayatan di sini, baru Anda merubah keadaan, rubah dunia ini, dunia di dalam diri Anda di sini. Buana Alit, Buana Agung ya, semesta di dalam diri ini Anda rubah keadaan. Yang mana kondisi apa yang Anda inginkan? Apakah Anda ingin berbahagia, sukses, sejahtera, kaya raya, ataupun sehat? Saya memilih untuk sehat, saya memilih untuk bahagia, saya memilih untuk sukses, saya memilih untuk bangkit, saya memilih untuk damai. Terserah kondisi apa yang Anda inginkan. Itu salah satu tipnya yang sudah saya combine ya, dengan penambahan perubahan kondisi dari kelima teknik Ho'oponopono itu. Saya tambahkan kata-kata terakhir itu, dengan merubah keadaan itu, merubah dunia itu. Oke, kita langsung praktek ya. Tenangkan tubuh Anda, rilekskan Anda boleh berbaring, rebahan, atau Anda posisi meditasi ya, atau meditasi duduk dengan posisi tegak. Tubuh ini tegak, lurus. Ketika Anda posisi tegak, ini otomatis cakra kundalini Anda aktif dari bawah pusar ini sampai ke cakra jantung, cakra tengah sini, cakra kecerdasan di sini, cakra di sini. Anda ketika Anda tenang, otomatis cakra di dalam diri ini hidup. Setelah Anda tegak, tenang, rileks, Anda sambil menyadari, tarik nafas, keluarkan lewat mulut sekali ya. Senyaman Anda, mungkin 3 kali boleh, 2 kali boleh, sekali boleh. Senyaman Anda, keluarkan lewat mulut. Sampai Anda merasakan benar-benar rileks. Setelah itu baru Anda tarik nafas. Saya sesali, keluarkan lewat hidung, bisa dalam hati. Saya sesali, keluarkan lewat hidung. Anda menarik
nafas, mengumpulkan nafas ini semua di cakra jantung, otomatis oksigen ini penuh di dalam dada Anda. Ketika oksigen ini banyak terkumpul di dalam Anda, otak Anda akan menjadi relax. Posisi Anda menuju ke alfa, dari beta menuju alfa, dan doa-doa Anda akan cepat terjawab oleh Tuhan, akan tembus tanpa Anda sadari, dengan mengcombine dengan teknik meditasi cakra kundalini ini. Hanya dengan duduk tegak saja Anda dipastikan secara otomatis cakra kundalini Anda aktif. Apalagi Anda gunakan dengan teknik pernapasan tadi, menarik nafas, dihembuskan lewat hidung yang diawali mengeluarkan dari bibir ya. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari bibir. Boleh dilakukan sekali atau 2 kali atau 3 kali. Setelah itu, setelah Anda sudah memasuki rileks, nyaman, santai, baru Anda ucapkan mantra-mantra Ho'oponopono ini, teknik ini dengan cara ya. Yang pertama, saya sesali, saya sadari sambil menarik nafas, buang lewat hidung pelan-pelan, santai, rileks, betul-betul rasakan, sadari, nikmati setiap apapun yang Anda rasakan, detak jantung Anda rasakan, sadari di sini, betul-betul menyadari dengan teknik, dengan tenang, dengan santai, dengan keikhlasan, dengan kepasrahan semua itu, sambil mengucapkan kata-kata tadi. Aku pahami diriku, saya memaafkan diriku, aku menyesal, aku sesali, terima kasih, aku cinta pada diriku. Itu ucapkan 10 kali. Setelah 10 kali, kata pemungkas yang terakhir, yang ke-11, saya memilih untuk berbahagia. Saya memilih, berubah langsung keadaan itu. Kondisi apa yang Anda inginkan. Seperti itu. Banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang datang, teknik ini kapan sebaiknya dilakukan? Kapan saja, setiap saat, setiap waktu, setiap detik ketika Anda ingin, dan kondisi tubuh Anda rileks. Ketika Anda ada yang menyakiti, normal dan wajar ya, rasa jengkel, mangkel dalam diri ini pasti ada gitu loh. Kita sadari aja cukup, kita tenangi diri, kita duduk sejenak 5 menit saja, kita duduk rileks sambil duduk tegak, atau Anda rebahan juga boleh. Anda tarik nafas, buang lewat mulut. Intinya ketika Anda menarik nafas, mengeluarkan dari mulut itu ibaratnya Anda mengeluarkan beban dulu. Itu contohnya. Boleh Anda lakukan dengan ekspresi, itu menghela nafas, atau dengan pelan-pelan juga bisa. Senyaman Anda lah, bagaimana kondisi Anda, karena pribadi orang masing-masing itu beda-beda ya, nyaman Anda di mana. Dan ketika Anda benar-betul meresapi kata per kata, menyadari teknik ini istilahnya menghapus file-file yang lama, pembersihan memori masa lalu. Akan bonusnya Anda akan memiliki suatu kesadaran. Ini pentingnya, kesadaran yang Anda akan memiliki, yang bisa diartikan adalah titik nol. Apa itu titik nol? Adalah sebuah kondisi saat kita menjadi bersih, dan di mana segala sesuatunya berjalan dengan sempurna. Ini adalah saat kita merasa sangat betul-betul dekat dengan Tuhan. Dalam berbagai kisah spiritual, kondisi ini diibaratkan sebagai surga atau taman Firdaus, juga bisa disebut taman Eden atau tempat Adam, Hawa, dan pada awal mula penciptaan kehidupan. Betul-betul indah. Anda akan menemukan titik nol, titik kesadaran. Anda akan menemukan Tuhan, guru sejati, atau dewa ruci di dalam diri Anda. Tuhan di dalam diri Anda, itulah titik kesadaran, titik nol.
Itu bonus yang Anda akan dapatkan di awal. Setelah itu secara otomatis Anda akan memiliki suatu kecerdasan, kreativitas. Jawaban itu akan muncul dengan sendirinya atas apa permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan Anda. Dan banyak ya beberapa orang yang sulit menemukan titik kesadaran atau titik nol di dalam kehidupan itu. Ini mungkin karena terlalu banyaknya memori masa lalu yang tersimpan, ditambahnya dengan input-input peristiwa atau berita-berita negatif yang dia sering dapat, mungkin dari media sosial, televisi, berita-berita hoax yang selama ini yang membuatkan kecemasan di dalam diri kita yang susah untuk mencapai titik kesadaran atau titik nol ini. Dan ketika Anda betul-betul bisa menghayati, melakukan dengan benar-benar, kabar baiknya yang bisa mencapai titik nol ini adalah bonus untuk Anda, dan Anda itu sudah masuk ke tahapan pertama. Ini adalah sukses, artinya ketika Anda bisa memasuki titik kesadaran yang pertama, ini kuncinya gitu. Jadi kesimpulan mulai sekarang ya, hindarilah berita-berita hoax, berita-berita negatif yang selama ini meracuni pikiran kita, otak kita. Jauhi dulu media sosial, kurangi nonton TV, perbanyaklah ilmu pengetahuan, nonton video-video lucu sekali-sekali, keluar refreshing, menghibur diri, mungkin ke pantai atau berenang. Hobi apa yang Anda sukai, atau Anda suka menari, menarilah, itu bernyanyilah, itu mendengarkan musik, relaksasi. Itu salah satu contoh agar Anda lebih cepat menuju ke titik nol. Dan teknik ini ya sudah terbukti ampuh, dan banyak orang yang terselamatkan dengan metode Ho'oponopono ini. Mungkin saat ini yang ketika Anda sedang mengalami stres, depresi, mungkin ya kecemasan, teknik ini bisa sebagai penyelamat ya. Seseorang yang sedang mengalami tekanan hidup berat sehingga depresi, cenderung merasa tidak berdaya, dengan melakukan komunikasi kepada diri sendiri, self talk, dan kalimat-kalimat positif secara tidak langsung, diri akan penuh penerimaan dan kepercayaan. Di samping itu, penelitian menunjukkan bahwa mengatakan kalimat positif untuk diri sendiri dapat mengontrol stres dalam kehidupan kita ini. Ya, teknik ini sangat ampuh. Saya sadari, saya sesali, saya berterima kasih, saya mencintai diri saya mengasihi diri saya, dan saya memilih untuk rileks, damai, tenang, bahagia, terlepas dari belenggu. Itu salah contoh ya. Pintar-pintar Anda membuat kalimat itu, sesuaikan dengan kondisi Anda, kondisi apa yang Anda alami. Itu salah satu contoh ketika Anda memasuki kondisi stres atau depresi ya. Dan ini rata-rata banyak yang mengalami kecemasan ya, kekhawatiran. Sedikit tips ucapan yang bisa dilakukan dengan teknik Ho'oponopono ini, dengan dikombinasi dengan titik cakra tadi, dengan berdiri tegak, nafas, dan self talk ya. Self talk berbicara dengan diri sendiri. Anda bisa juga gunakan cara yang sering saya lakukan terhadap beberapa pasien. Salah satu contohnya, jika Anda sering mengalami kecemasan, anxiety di sini, kekhawatiran, Anda bisa katakan, aku berterima kasih perasaan ini dengan ikhlas. Aku berterima kasih perasaan ini dengan ikhlas, sabar, dan memilih untuk tenang, damai, dan bersyukur atas hembusan nafas ini. Enak kan? Aku terima perasaan ini dengan ikhlas,
sabar dan memilih untuk tenang, damai dan bersyukur atas hembusan nafas ini. Dan mungkin saja ada di antara kalian, mungkin sahabat tarot Bali yang takut dengan namanya kematian ya. Ini mohon maaf, teknik ini bisa kita pakai dan dikombinasikan juga ya dengan duduk tegak gitu, santai, rileks dan self talk, berbicara dengan diri sendiri. Anda bisa menggunakan teknik seperti yang saya ucapkan saat ini, yaitu aku paham dan mengerti. Semua yang hidup pasti akan mati. Lalu aku menyadari ini, biarlah ini menjadi rahasia Tuhan. Sedangkan tugasku menjadi hamba yang tenang, damai, dan dalam kesadaran aku mengimani hal-hal ini. Ini bisa Anda lakukan juga sambil menepuk dada ya. Ibaratkan Anda menenangkan seorang mungkin dengan menepuk punggungnya gitu, dan ini kita menenangkan diri sendiri dengan hanya tutup mengelus dada. Bisa Anda menepuk juga boleh. Saya sadari, saya mengimani, dan ini semua rasa Tuhan. Saya memilih untuk bahagia, melakukan banyak kebaikan-kebaikan, mengembangkan diri saya menjadi lebih baik, penuh dengan kreativitas. Saya adalah jiwa yang penuh daya tarik. Sambil menepuk-nepuk, apapun perasaan yang Anda ingin katakan aja. Dan hindari kata-kata akan, semoga. Hindari kata-kata itu, kita langsung ke pokok kondisi apa yang Anda inginkan. Saya bahagia, saya sukses, saya kaya raya, saya sehat. Seperti itu. Jangan ada kata agar, semoga, akan. Langsung menuju ke pokok kondisi yang Anda inginkan. Oke, sekian sedikit sharing saya tentang teknik Ho'oponopono. Semoga bisa tercerahkan ya dan paham. Jika Anda masih kurang paham, bisa Anda di kolom komentar ya. Di komen kita akan sharing bersama-sama, kita bahas sama-sama. Atau jika Anda juga ingin konsultasi tarot atau healing, konseling bersama Tarot Bali, saya siapkan nomor WA di deskripsi. Semoga tercerahkan. Kita berbagi di sini, tidak ada yang menggurui, tidak ada manusia yang sempurna. Buatlah orang bahagia, semesta bahagia, orang-orang di sekeliling Anda bahagia, maka otomatis Anda akan menjadi bahagia, menjadi orang yang betul-betul bijak dan bermanfaat bagi alam semesta. Terima kasih. Salam damai, salam berkelimpahan, rezeki mengalir deras datang di kehidupan Anda, dan uangnya selalu betah di dalam rekening, tabungan, dompet, saku Anda dengan bahagia dan senang. Terima kasih. Assalamualaikum. Om Anu Bradah Kartawu Yantu Wiswata. Semua makhluk berbahagia, terlepas dari belenggu penderitaan, mendapat pencerahan, keberuntungan penuh dengan cita kasih, kebahagiaan dan sinar suci selalu menerangi dari segala penjara. Om Sida Sidi Sampurna Yanamah Swaha. Om Santi Santi Santi. Om Rahayu Rahayu Rahayu. Salam bangkit luar biasa, salam bangkit luar biasa, dahsyat dahsyat dahsyat. Wow, berkelimpahan.